pada kesempatan kali ini, kami akan membahas terkait dengan bisnis plan dari usaha kami, yaitu Cake Jungkir Bali. Namun di sini saya tidak sendiri, akan tetapi saya ditemani oleh rekan saya. Nah, untuk itu sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 2 orang. Saya sendiri atas nama Aulia Wahdani Arabe dan rekan saya atas nama Sarwinawati. Baik, sebelum melangkah lebih jauh lagi terkait dengan bisnis plan dari usaha kami, terlebih dahulu saya akan menjelaskan terkait dengan latar belakang atau alasan kami memilih usaha, yaitu Cake Jungkir Bali. Di mana dengan perkembangan zaman dan teknologi di pasar bebas, kita dituntut harus dapat mengimbangi dengan kemampuan skill agar kita mampu memanfaatkan peluang usaha. Dari berbagai usaha saat ini, seperti halnya usaha makanan, memang bermunculan sesuai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat. Apalagi usaha kuliner kue, baik itu kue basah maupun kue kering. Maraknya berbagai jenis makanan yang beredar di masyarakat yang dibuat dengan menggunakan bahan kimia yang sangat berbahaya untuk kesehatan. Maka dari itu, masyarakat harus lebih berhati-hati dalam memilih makanan yang akan mereka beli. Salah satu jenis kue yang banyak diminati oleh konsumen, khususnya suku Bugis, yaitu kue Jungkir Bali. Karena kenapa? Karena ini sangat cocok untuk cemilan, penjanggal perut, sebab ini mengandung banyak karbohidrat dari tepung dan glukosa untuk menambah energi dan dalam beraktivitas. Atas dasar pemikiran inilah kami mempunyai ide untuk membuat usaha produksi makanan kue Jungkir Bali. Kemudian terkait dengan tujuan dari bisnis plan kami, di mana tujuan utama dari bisnis plan kami ini yaitu untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah bisnis Islam. Selain itu ada pula beberapa tujuan lainnya, yaitu yang pertama, selain ilmu pengetahuan yang kita dapatkan, pengalaman pun kita dapat langsung dari usaha tersebut dengan melakukan praktik pembuatan kue Jungkir Bali. Kemudian yang kedua, dengan adanya pembangunan UMKM sudah direncanakan, khususnya dalam bidang produksi makanan, dalam hal ini kue Jungkir Bali. Kemudian yang ketiga, di mana kreativitas dan inovasi dapat ditingkatkan dalam usaha memproduksi kue Jungkir Bali. Kemudian yang keempat, mempromosikan ataupun memperkenalkan aneka produk kue melalui ajang membuka usaha baru. Kemudian yang terakhir yaitu atau yang kelima, tidak lain untuk mencari sebuah keuntungan atau profit ataupun laba dari usaha kue Jungkir Bali ini. Dalam hal strategi, khususnya strategi SWOT, di mana di sini ada strength atau kelebihan. Yang pertama itu dalam usaha kami ini ada sistem pesan online. Kemudian yang kedua, bahan baku yang dipilih itu sangat berkualitas, di mana letak lokasinya terus juga sangat strategis, disertai dengan harga yang sangat terjangkau. Kemudian terkait dengan weakness atau kelemahan dari produk kami ini, di mana dalam usaha Cake Jungkir Bali ini hanya ada satu varian. Kemudian tanggal kadaluarsanya itu atau masa expirednya itu singkat. Kemudian yang ketiga, ada pemasarannya itu masih terbatas. Kemudian terkait dengan opportunity ataupun peluang yang ada dalam usaha bisnis plan kami ini, di mana karena adanya usaha ini tidak termasuk usaha musiman, jadi kita bisa dijual kapan saja. Kemudian yang kedua, adanya teknologi, pemasaran akan lebih efisien dan efektif melalui digital marketing. Kemudian yang ketiga, untuk produk kue Jungkir Bali ini pesaingnya itu masih kurang. Jadi di sini kita ada peluang untuk melakukan bisnis plan dari usaha Cake Jungkir Bali ini. Kemudian yang terakhir terkait dengan threats atau ancaman. Yang pertama itu kita pasti sudah tahu selera konsumen itu memang selalu berbeda-beda. Kemudian yang kedua, apalagi ini terdapat produk yang sejenis, oleh karena itu masyarakat pasti akan memiliki selera yang berbeda-beda. Baik, di sini saya akan melanjutkan pemaparan dari rekan saya. Selanjutnya ada proses produksi. Di sini ada bahan A. Untuk lapisan gula merahnya kita menggunakan 3 butir telur, 1 gelas belimbing gula merah, 1 gelas belimbing minyak goreng, dan 1/2 teh vanili bubuk. Ini opsional, bisa digunakan, bisa juga tidak. Kemudian
Kemudian untuk bahan B, untuk lapisan bolunya kita menggunakan 3 butir telur, 1 sendok makan SP, 6 sendok makan gula pasir, 6 sendok makan tepung terigu, dan 250 gram margarin. Ini sudah kita panaskan terlebih dahulu. Kemudian untuk toppingnya sendiri, kami menggunakan kacang tanah yang telah disangrai kemudian dicincang-cincang. Selanjutnya ada cara membuat. Ini terdapat 6 langkah-langkah. Step 1 sampai step 3 ini merupakan langkah-langkah untuk membuat lapisan gula merahnya, yaitu pada bahan A tadi. Yang pertama, didihkan air untuk kukusan terlebih dahulu. Yang kedua, tuang ke dalam wadah bahan A, lalu mixer sampai tercampur rata dan berbuih. Speed rendah dulu baru tinggi. Yang ketiga, setelah selesai, tuang ke dalam loyang, lalu kukus hingga matang. Kemudian step 4 sampai step 6 ini merupakan langkah-langkah untuk membuat lapisan bolunya, yaitu pada bahan B tadi. Oke, yaitu sambil menunggu bahan A, mixer bahan B yaitu telur, gula pasir, dan SP sampai kental tak berjejat. Setelah itu masukkan tepung dan juga margarin cair, kemudian mixer sebentar. Selanjutnya setelah dimixer, tuang ke atas adonan A tadi, lalu kukus hingga matang. Kemudian selanjutnya yang terakhir setelah matang, angkat dan balik loyangnya, bagian merahnya di atas, ke dalam wadah yang dilapisi kertas roti, lalu taburi kacang yang telah dicincang-cincang tadi. Untuk lebih jelasnya, silahkan teman-teman simak video berikut ini. Di video tersebut kami langsung mempraktekkan bagaimana cara membuat kue jungkir balik. Untuk lebih jelasnya silahkan simak video berikut. It's the thought of being young when your heart's just like a drum, beating louder with nowhere to guard it. When it all seems like it's wrong, just sing along to Elton John, and to that feeling we're just getting started. When the nights get colder and the rhythm starts to falling behind, just dream about that moment when you look yourself right in the eye. And you say, I wanna dance, the music's got me going, and nothing that can stop how we move. Yeah, let's make a place and live just like we're golden and rolling like we're dancing fools. We don't need to worry, just when we fall we know how to land. Don't need to talk the talk, just walk the walk tonight. You know just how to bridge us with that right vibe, yeah. Cause there's no looking back, there ain't no one to prove we don't got this on lock, yeah. The wait is over, the time is not, so let's do it right. Yeah, we'll keep going and stay up until we see the sun. That we can keep the fire alive. Cause it's not over till it's over. Say one more time. Say, I wanna dance, the music's got me going. Nothing that can stop how we move. Hey, let's break our plans and live just like we're golden and growing like we're dancing. Selanjutnya terkait dengan strategi pemasaran, dalam hal ini analisa 4P atau 4P, di mana yang pertama itu ada produk.
Kue jungkir balik ini dapat dijadikan sebagai dessert dan cocok untuk penggemar jajanan khas Bugis. Karena kenapa? Kue ini tidak menggunakan bahan pengawet yang membahayakan sehingga aman untuk dikonsumsi. Kemudian selanjutnya terkait dengan harga atau price, di mana harga dari kue jungkir balik ini cukup terjangkau. Karena kenapa? Dengan harga 10.000 kalian sudah bisa dapat satu porsi atau sama dengan 4 potong kue jungkir balik. Kemudian promosi ataupun promotion. Kami melakukan 5 bentuk promosi, di mana ada periklanan, hubungan masyarakat, personal selling, promosi penjualan, dan yang terakhir yaitu penyaluran. Nah, kemudian terkait dengan tempat ataupun place, di mana tempat pembuatan sekaligus penjualan produk kami ini yaitu di tempat tinggal pemilik sendiri, yang lokasinya itu sangat strategis. Karena kenapa saya katakan strategis? Karena alamat dari pemilik bisnis plan ini di pinggir jalan raya, sehingga dapat diakses oleh kendaraan pribadi maupun kendaraan umum. Baik, untuk slide selanjutnya, dalam pemasarannya, di sini kami berkomitmen akan memberikan rasa yang lezat dengan harga yang ekonomis sesuai dengan kualitas yang kami sajikan. Kami juga menghindari pemakaian bahan pengawet sehingga sehat untuk dikonsumsi. Kami akan menyebar pamflet yang berisi alamat dan juga nomor telepon sehingga konsumen yang ingin memesan dapat langsung ke rumah produksi ataupun melalui via telepon atau via WA. Jika pelanggan kami sudah cukup ramai, maka di sini kami akan membuka outlet resmi dan online store seperti Instagram, Twitter, dan Facebook untuk mempermudah para pelanggan kami dalam memesan kue jungkir balik tersebut. Kemudian ada rencana. Di sini kami berencana jika penjualan kue jungkir balik ini melebihi target yang telah kami tentukan, maka kami berencana akan memberikan bonus kepada pelanggan setia kami yang membeli kue di atas harga 100.000. Kemudian memberikan berbagai macam promo diskon dari 20-50% dengan syarat dan ketentuan tertentu. Jika pembelian melalui aplikasi pesan antar atau online di sekitaran tempat penjualan, maka kami akan memberikan gratis ongkir. Kemudian slide selanjutnya yaitu ada aspek pemasaran. Dalam hal pemasaran, di sini kami akan memulai dengan memasarkan ke warung-warung sekitar rumah dan bisa melalui pesan sosial media seperti WhatsApp, Instagram, Facebook, dan lain-lain untuk memesan kue jungkir balik tersebut atau kue jungkir balik ini. Kemudian untuk aspek teknis dan teknologinya, lokasi usaha yang kami rencanakan yaitu bertempat di rumah pemilik modal usaha, yaitu kami sendiri, antara saya dengan teman saya. Namun jika usaha mengalami perkembangan akan ditempatkan pada pembangunan khusus usaha tersebut. Sumber bahan baku mudah didapatkan dari agen-agen terdekat, maksudnya gampang sekali untuk ditemukan bahan-bahan ini. Cukup ke warung-warung saja kita sudah mendapatkannya. Teknologi yang digunakan dalam membuat kue jungkir balik ini tidak dengan teknologi yang begitu canggih, hanya teknologi standar seperti oven dan mixer. Kemudian kapasitas produksi diperkirakan 5-10 pieces kue per hari. Modal secara keseluruhan adalah milik pemilik usaha, yaitu modal kami sendiri. Oke, terakhir yaitu thank you. Oke, itulah tadi penjelasan tentang bisnis plan kami, yaitu kue kek jungkir balik yang merupakan kue tradisional khas Bugis Makassar. Semoga dengan video ini teman-teman juga bisa membuat di rumah masing-masing dengan memperhatikan bahan-bahan dan juga cara membuat dari video kami tersebut. Untuk mengakhiri video dari kami, ada satu kalimat, yaitu sukses bukanlah kunci kebahagiaan, kebahagiaan adalah kunci kesuksesan, dan jika Anda menyukai apa yang Anda lakukan, maka Anda akan sukses. Oke, sekian dari video kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.